Kita foto dulu Pak Mufti ya. Dan ada sini nggak? Ya. Kanan Pak, kanan, kiri. Kiri dan kiri kan, Cip. Kiri terus. Ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Tim dari Kedokteran Forensik Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Sugino, SPM, MH. Yang terhormat Pak Kasat Reskrim, Pak Reskrim, serta seluruh tim penyidik yang hadir, yang sama-sama kita hormati seluruh rekan-rekan awam media yang hadir pada kesempatan siang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan awam media. Kami akan menyampaikan terkait dengan rilis penanganan kasus di mana telah terjadi perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP. Adapun yang menjadi kronologis awal terkait dengan peristiwa yang terjadi di mana pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB telah datang dan telah melaporkan seseorang ke Polsek Lakasantri atas nama saksi GR bahwa ada seorang wanita meninggal dunia di apartemen Tanglin Orchard PTC Surabaya room 3112. Dari informasi laporan tersebut, maka piket Polsek Lakasantri beserta Inafis Satreskrim Polrestabes Surabaya turun dan mendatangi TKP. Dari hasil pemeriksaan di TKP secara awal dan keterangan para saksi yang ada di apartemen Tanglin Orchard PTC Surabaya, ditemukan peristiwa memang benar seorang wanita meninggal dunia dengan ditemukan beberapa hal kejanggalan yang tentunya hal ini ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan membentuk tim gabungan guna untuk memberikan pendalaman keterangan saksi baik di apartemen Tanglin Orchard PTC Surabaya maupun di tempat hiburan Black Ball KTP, di area parkir basement Redmark Mall, dan juga di Rumah Sakit Nasional Coffee Store, serta melakukan pendalaman secara analisis kepada CCTV di tempat-tempat tersebut.
Pada masing-masing tempat tersebut juga telah dilakukan prarekonstruksi. Dari hasil penyelidikan, kemudian kami menerima laporan polisi yang dibuat oleh ibu korban atas nama DSA, dan kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi secara intensif, pengumpulan barang bukti, juga persesuaian keterangan dengan CCTV yang ada. Maka diperoleh konstruksi peristiwa dengan kronologis dugaan peristiwa tindak pidana sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, korban DSA dan saksi GR, mereka berdua telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023 atau kurang lebih 5 bulan, sedang makan di daerah Jiwok, yang kemudian dihubungi oleh salah satu rekan dari saksi 4 untuk diundang ke tempat hiburan karaoke Glenpol KTP Lengmah. Pada pukul 21.32 WIB, korban DSA dan saksi GR datang di Glenpol KTP Room 7 dan bergabung dengan 5 rekannya berkaraoke sambil meminum minuman keras yang jenis tequila Gold Label di botol. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pada pukul 00:10 WIB, korban DSA dan saksi GR disaksikan oleh security Blackpool KTP pulang menuju lift, dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Keterangan saksi GR dalam pertengkaran itu bahwa saksi GR telah melakukan penendangan ke arah kaki kanan korban DSA hingga korban DSA terjatuh sampai kepada posisi duduk. Mungkin ada fotonya. Ini dalam bed. Dan kemudian setelah terduduk, saksi GR melakukan pemukulan kepala korban DSA sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman merek tequila. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil dari prarekonstruksi yang dilakukan. Jadi dengan botol ini sekarang kita. Sesampai di parkiran basement Landmark, masih terjadi pertengkaran atau cekcok. Korban DSA keluar dari lift mendahului saksi GR dan sambil main handphone di depan mobil Innova Nopol B 1744 PON berwarna abu-abu metalik yang merupakan milik dari saksi GR. Ada fotonya? Kemudian korban DSA berduduk sandar pada pintu sebelah kiri. Jadi posisinya duduk di sisi sebelah kiri dari pintu mobil. Dan saksi GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver, pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan
dari paket belok kanan, sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah kiri penduduk, sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih. Setelah security Lengmat datang, akhirnya saksi GR turun dari mobil dan menaikkan korban DSA ke dalam mobil Innova pada bagian belakang, dan dibawa ke apartemen. Dari ini fotonya, ya, dimasukkan dan dibawa ke apartemen Tangling Onrat PTC Surabaya. Ini sesuai dengan hasil CCTV dan prarekonstruksi. Pada pukul 01.15 WIB, saksi GR tiba di apartemen dan memindahkan korban DSA ke kursi roda, yang mana saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan lemas. Dalam kondisi tersebut, saksi GR mencoba untuk memberikan napas buatan dan sambil menekan-nekan dada korban DSA, namun tidak ada respon. Selanjutnya korban DSA dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital untuk dilakukan tindakan medis oleh pihak rumah sakit. Kemudian pada pukul 02.30 WIB, korban DSA dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan CCTV dan prarekonstruksi. Dengan atas kejadian tersebut, maka tim penyelidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengajukan otopsi jenazah korban DSA pada pukul 23.00 WIB. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, kita langsung mengajukan kepada RSUD Dr. Sutomo. Sebagai konstruksi hukum, bahwa ditemukan berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara, bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana sebagai berikut, yang mana waktu kejadiannya adalah pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 0.30 dini hari dengan TKP di Landmark Mall, Jalan Ajen Jono Suwojo, Surabaya, tepatnya di lift level KTP dan area parkir basement Landmark Mall. Adapun inisial korban DSA, perempuan 28 tahun, asal Sukabumi, dan tinggal di apartemen Tangling Orchard PTC Surabaya. Atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Juga dengan tindakan yang sudah kami lakukan penyidik, maka tadi malam hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 terhadap tersangka telah kami lakukan penahanan sebagaimana dalam surat perintah penahanan 302 10 Mawawi Res 16 2023 Satreskrim tanggal 5 Oktober 2023
selama 20 hari ke depan. Selanjutnya nanti silakan dari Bu Dokter mungkin bisa menyampaikan terkait dengan temuan pada korban sehingga bisa mengetahui apa yang disampaikan dari kronologis ada kesesuaian dengan hasil dari otopsi dari tim forensik. Kami persilakan Dokter Endo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari tim dokter forensik RSUD Sutomo Surabaya. Pada tanggal 4 Oktober 2023 jam 23.30 kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan permintaan SPVR dari Bapak Polisi. Pada pemeriksaan luar kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Kemudian kami lakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi data terkait hasil otopsi kami. Terima kasih dari forensik. Terima kasih Bu Dokter ini atas penyampaiannya. Saya rasa cukup ya. Motifnya. Motifnya dan yang pertama, yang kedua, yang bersangkutan tersangka ini kan kemarin sempat diinformasikan bahwa merupakan mantan pejabat dari DPR RI, NTT. Untuk memastikan aja. Iya. Kalau motif itu masih kami pendalaman ya terkait dengan yang bersangkutan itu anak pejabat itu nanti kami pendalaman lebih lanjut. Ya, mohon waktu. Kami masih fokus kepada substansi dari materi perkaranya. Ya. Tidak ada. Kami tetap konsisten. Ya, terkait penanganannya saya prosedural. Dan apakah ada sanksi terhadap Kapolsek Lampung nanti? Apa? Sanksi terhadap Kapolsek Lampung nanti? Atas Disinformasi Komandan. Yang menyebut penyakit lambung Komandan. terkait dengan isu mungkin bisa dikonfirmasi ulang ya. Ya, konfirmasi ulang. Sumber pemberitaannya dari mana? Ya, tidak enak. Sebentar ini kami dapat lengkap semua ya, dari mulai dari depan room sampai menuju ke lift. Ya. Oke, sudah. Dan Apa? dan soal laporan palsu. Saya sampaikan dia sejak Mei 2023 sudah menjalin hubungan. Dan Bapak tersangka apa benar? Adalah calon anggota DPD. Kami belum tahu. Gitu ya. Kami belum tahu. Nanti kami pendalaman. Dan soal laporan palsu awal Apa? Iya, mereka berdua minum. Ya, Informasi korban ambil obat bedah. apa? Korban buka informasi ambil bedah. Korban Kita melakukan pendalaman ya. Dengan itu. pendalaman kah? Orang tua tersangka DPR RI bagaimana? Nanti kita dalami lagi ya. Dalami lagi. Terasa cukup ya. Bapak tersangka katanya ada intervensi ya, Nadia? Ya. Nanti silakan kalau mau pendalaman kepada Pak Kasat Reskrim. Ya. Terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali 24 jam ini. Hah? Sudah Tulis orang 1 kali 24 jam. Terungkap. Hah?
Itu. Dan kabarnya ada intervensi dari bapak tersangka? Nggak ada ya? Alhamdulillah Nggak ada ya? Sekarang polisi masih fokus pada substansi kasusnya ya? Ya. Kabarnya awalnya itu bapaknya sempat mengamankan kasusnya sehingga diisukan karena penyakit GERD. Betul itu, Pak? Saya belum mengetahui ya. Nanti kita fokus kepada substansi perkara ini aja saya. Gitu ya? Ya, makasih ya. Kira-kira kasus ini bisa naik ke penyidik jaksa berapa hari? Ada Sesuai target mekanisme berapa hari? ada tahapannya. Berapa? Ya. 1 bulan? Kami akan percepat. Ya.